Oke, kita lanjutin lagi. Tadi pembetonan, kita tergantung kita mau bikin betonnya itu untuk apa. Kan ada yang bangunan untuk di laut, atau untuk bendungan, atau macam-macam. Nah, di sini kita asumsikan kalau misal beton kita di dalam ruangan dan dalam keadaan keliling non-korosif. Makanya kita pakai 275 sama 0,6. Lanjut. Nilai FAS maksimum kalian di sini tulis 0,6 sesuai sama yang ada di tabel 4. Mana tadi? Faktor air semen maksimum 0,6. Terus selam. Nilai selam ini kalian dapat dari kalian tetapin sendiri. Enggak sih, sebenarnya udah ada di sini. Udah ada di sini. Ini kan nilai selamnya rencana 20 plus minus 2 cm. Berarti ikut rentang yang 60 sampai 180. Terus yang keberapa nih? Yang selanjutnya itu ada kadar air bebas. Bukan, ukuran agregat maksimum dulu. Ukuran agregat maksimum didapat dari pengujian sebelumnya. Kalian kan waktu analisis saringan agregat kasar itu ada kesimpulan kalau kalian ukuran agregat maksimumnya itu masuk ke 40 atau 20. Kebanyakan dari kalian tuh dapatnya yang 40 mm. Terus yang ke selanjutnya itu kadar air bebas. Ini didapat dari tabel 3. Tabel 3 ya ini ya, perkiraan kebutuhan air per meter kubik beton. Nah, di sini kalian kan agregat kasarnya batu pecah, agregat halusnya alami. Nah, batu pecah ini kita lihat ukuran maksimum agregatnya 40. Nah, selam ini digunakan untuk cari perkiraan kebutuhan air. Ini kan selamnya 60 sampai 180 tuh di sini. Kalau misalkan pakai 0 sampai 10 nanti ambilnya di sini gitu. Pokoknya sesuai aja sama tabelnya. Untuk ukuran maksimum agregat 40, selamnya 60 sampai 180. Sedangkan jenis batuan kita itu ada dua. Kita ada batu pecah sama batu alami. Kalau batu alami itu dianggapnya batu tak dipecahkan karena masih alami. Nah, ini kan agregat halus batu pecahnya dapatnya kebutuhan airnya itu 175. Kalau yang batu pecah alias agregat kasar itu 205. Karena jenis agregat kita tuh campuran, yaitu batu pecah sama batu alami, maka kita harus pakai rumus yang ini. Untuk agregat campuran tak dipecah dan dipecah dihitung dengan rumus 2/3 dikali WH ditambah 1/3 dikali WK. WH itu perkiraan jumlah air untuk agregat halus, sedangkan WK itu perkiraan jumlah air untuk agregat kasar. Kalau misal agregat kalian itu kasar semua atau halus semua, itu bisa langsung pakai batu pecah, misal langsung 205, atau batu alami berarti 175. Tapi karena campuran maka harus pakai rumus yang ini. Rumus ini tinggal dimasukin. Nah, dapatlah 185 dari 2/3 dikali 175 sama 1/3 dikali 205. Dapat 185. Terus jumlah semen. Jumlah semen ini didapetin dari nilai FAS. FAS kalian berapa? Kalau di sini kan 0,5. Jadi konsepnya itu FAS itu sama dengan nilai FAS kan faktor air semen. Air dibagi sama semen. Kalau misal FAS-nya kalian 0,5, airnya kalian 185, berarti kan tinggal untuk cari semen ditukar sama nilai FAS-nya. Semen sama dengan 185 dibagi 0,5, jadilah dapatlah 370. Nah, konsep FAS ini kalau misal air kalian semakin banyak, maka FAS kalian juga semakin tinggi. Nah, kalau misal air kalian
semakin sedikit, fast kalian pun juga sedikit. Nah, kalau misal bayangin, kalau beton kalian itu campurannya kebanyakan air, berarti fast kalian tuh tinggi. Berarti kan nanti campurannya bakal encer dan nggak memenuhi selam. Jadi biar sesuai sama semennya, kalau bisa tuh yang ngumukin, makanya kita ini perlu perencanaan. Faktor air semen itu diambil yang paling sedikit biar airnya itu dikit, jadi bahan perekatnya itu kental buat ngeraketin agregat gitu loh, nggak encer. Kalau encer kan pecah gitu. Jadi kalau semen itu butuhnya yang banyak, kalau semen banyak kan FAS-nya turun. Kalau semennya dikit berarti FAS-nya naik. Untuk ini tadi jumlah semen kan dapatnya dari FAS, air dibagi semen. Terus kita jumlah semen minimum ini dapatnya dari tabel 4 yang tadi waktu kita jelasin tentang bangunannya di mana, untuk apa. Di sini kan ada jumlah semen minimum sama fast maksimum. Nah, ini sesuai sama konsep yang tadi ini. Kalau misalnya fastnya maksimum, maka semennya minimum. Nah, di sini kan fastnya maksimum, fastnya makin banyak, semennya makin sedikit. Kalau misal fastnya sedikit, semennya bakal banyak. That's why di tabel 4 ini untuk fast maksimum jumlah semennya itu minimum. Nah, karena tadi fastnya kita anggap keadaan clearing non korosif, berarti untuk jumlah semen minimum dapat 275. Di sini nih 275. Terus tadi kita kan untuk meraketkan itu kita butuh semen yang banyak dan air yang cukup lah ya dibilangnya. Karena kalau misal kesedikitan nanti nggak semuanya semen malah keambil, jadi malah keburu mengeras duluan gitu. Karena dan malah jadi terjadi segregasi karena nggak ada perekatnya. Agregat-agregat tersebut jadi berdiri sendiri, mengakibatkan beton itu tuh malah keropos. Jadi perlu diingat kalau fast itu kalian ambil yang minimum sehingga fast itu ambil yang minimum sehingga airnya itu sedikit, semennya banyak. Kalau semen itu ambil yang banyak, jadi fastnya minimum. Sama aja ini mereka berdua tuh. Fastnya minimum, semennya paling banyak, maksimum maksudnya. Ini kan jumlah semen yang dipakai kita ambil yang 370 karena semen minimum itu 275, terus maksimumnya tadi ini ada 370. Yang paling besar kita ambil 370. Terus faktor air semennya yang paling sedikit 0,75. Terus untuk susunan agregat butir halus itu kita ambil daerah gradasi 2 itu dapat dari praktikum kalian sebelumnya, sama dengan berat jenis. Berat jenis ini kan syaratnya itu 2,5 sampai 2,7. Kalau misalnya nggak memenuhi standar itu mending langsung lapor ke asdosnya masing-masing biar dibenerin, dikasih yang benar maksudnya. Soalnya kan bayangin kalian merencanakan beton itu pakai agregat yang tidak sesuai syarat, udah tahu agregatnya itu nggak pantas buat dijadiin beton tapi tetap aja dipakai, ya pasti bakal jelek gitu hasilnya. Untuk persen agregat halus aku lanjutin di